Datul. Saya Priya Semara. Saya Hasbi. Saya Jarapa. Kami dari Kelompok 3. Kelompok 3. Siap. Apa nama proyek kita? Samira, sabun minyak serai murah meriah. Apa kalian siap? Siap, siap, siap. Samira, semangat untuk menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafidatul Hasanah dari kelas TPPL 2B dengan nomor induk mahasiswa 190107019. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan optimasi pemanfaatan minyak serai sebagai zat antiseptik pada pembuatan sabun lunak herbal. Metode penelitian. Alat dan bahan. Adapun bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sabun lunak herbal ini antara lain VCO, minyak serai, KOH, NaCl 30%, etanol 96%, indikator PP, dan HCl 0,1N. Untuk alat dapat dilihat seperti gambar dengan keterangan 1 adalah magnetic stirrer, 2 adalah glass breaker, dan 3 hot plate. Pembuatan sabun lunak antiseptik. Langkah yang pertama, minyak serai sebanyak 40 ml dan 10 ml minyak kelapa murni dicampurkan ke dalam gelas beker. Tambahkan 17,7 ml larutan KOH dan konsentrasi yang divariasikan. Langkah kedua, masing-masing larutan tersebut dipanaskan pada suhu mencapai 50 derajat Celcius sambil diaduk dengan magnetic stirrer dengan kecepatan pengadukan 350 rpm selama 45 menit. Langkah yang ketiga, usahakan suhu tetap 50 derajat Celcius selama proses penyabunan berlangsung dan mengental. Larutan yang telah mengental ditambahkan NaCl 30% sebanyak 50 ml dan diaduk selama 1 menit. Langkah yang keempat, larutan dimasukkan dalam corong pisah, diamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan bagian atas diambil sebanyak 50 ml dan larutan kembali diaduk hingga homogen. Langkah yang kelima, hasil sabun kemudian dianalisis yang meliputi uji organoleptis, uji alkali bebas, uji asam lemak bebas, dan uji daya hambat bakteri. Hasil terbaik dari variasi konsentrasi KOH tersebut kemudian divariasikan pada suhu meliputi 30, 40, 50, dan 60 derajat Celcius dengan prosedur yang sama. Hasil dan pembahasan. Analisa bahan baku. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisa bahan baku minyak serai dan VCO diperoleh bilangan asam lemak bebas sebesar 0,065%. Analisa produk sabun terhadap pengaruh konsentrasi KOH. Pengaruh konsentrasi KOH terhadap pH. Semakin tinggi konsentrasi KOH, maka pH sabun akan semakin tinggi. Hal ini karena dengan konsentrasi KOH yang semakin tinggi, maka semakin banyak KOH yang ditambahkan dalam proses pembuatan sabun. Pengaruh konsentrasi KOH terhadap alkali bebas. Hubungan konsentrasi KOH terhadap alkali bebas terlihat bahwa semakin besar konsentrasi KOH yang ditambahkan, maka semakin besar pula alkali bebas dalam sabun tersebut. Hal ini disebabkan tidak semua KOH berikatan dengan asam lemak membentuk sabun. Selain itu, karena konsentrasi KOH terlalu pekat atau berlebih pada proses penyabunan. Pengaruh konsentrasi KOH terhadap asam lemak bebas. Berdasarkan hasil penelitian, kadar asam lemak bebas pada sabun naik seiring dengan bertambahnya konsentrasi KOH. Analisis organoleptik. Berdasarkan analisis pH, kadar alkali bebas, kadar air, dan asam lemak bebas dapat disimpulkan bahwa sabun yang dibuat dengan konsentrasi KOH 30% merupakan hasil yang paling baik. Analisa produk sabun terhadap pengaruh konsentrasi KOH, efektivitas daya hambat bakteri. Minyak serai mengandung senyawa eugenol yang dapat berperan aktif membunuh bakteri patogen. Dari hasil percobaan diketahui bahwa daya hambat bakteri paling efektif yaitu di 60,6% dan terendah 42,85%. Dari hasil percobaan, penambahan konsentrasi KOH berpengaruh terhadap tingkat efektivitas daya hambat bakteri. Analisa produk sabun terhadap pengaruh temperatur proses. Pengaruh temperatur proses terhadap pH. Semakin tinggi suhu, maka pH sabun meningkat. pH sabun yang tinggi disebabkan karena partikel air yang terdapat dalam sabun mendifusi ke udara sehingga sabun akan lebih pekat dengan residu alkali. Pengaruh temperatur proses terhadap alkali bebas. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar pula alkali bebas dalam sabun. Adanya peningkatan kadar alkali bebas disebabkan banyaknya air yang mendifusi ke udara pada campuran alkali, karena air dapat menurunkan konsentrasi alkali bebas dalam sabun. Pengaruh temperatur proses terhadap asam lemak bebas. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa semakin tinggi suhu, maka asam lemak bebas meningkat.
Efektivitas daya hambat bakteri diperoleh daya hambat bakteri paling efektif yaitu 73,68% dan terendah 45,83%. Dari hasil percobaan, semakin tinggi suhu maka sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas daya hambat bakteri. Perbandingan hasil sabun dengan penelitian sebelumnya dan SNI. Berdasarkan hasil di samping dapat dilihat kadar alkali bebas, asam lemak bebas, antibakteri, dan pH pada sabun minyak serai dan virgin coconut oil hasilnya sama dan lebih baik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, efektivitas daya hambat bakteri dari data sabun serai memiliki nilai efektivitas lebih besar dibandingkan efektivitas daya hambat bakteri pada sabun minyak cengkeh. Namun menurut standar mutu sabun, untuk kadar alkali bebas sebesar 0,14%. Kesimpulan, 1. Semakin tinggi konsentrasi KOH maka pH kandungan alkali bebas dan asam lemak bebas dalam sabun akan semakin tinggi. Semakin tinggi temperatur proses maka pH sabun meningkat dengan pH 8-10. Kandungan alkali bebas naik seiring semakin tinggi temperatur proses, namun pada suhu 60 derajat Celcius alkali bebas menurun. Kesimpulan ketiga, produk sabun berbentuk cair kental berwarna kuning aroma khas serai. Kondisi proses yang baik diperoleh dengan menggunakan sabun dengan konsentrasi KOH 30% dan temperatur proses 60 derajat Celcius. Dengan kondisi tersebut diperoleh sabun dengan pH 10, kadar alkali bebas 0,028%, asam lemak bebas 1,14%, dan senyawa pada minyak serai mampu membunuh bakteri hingga 72,09%. Kesimpulan keempat, produk yang dihasilkan memiliki kadar alkali bebas terendah yaitu 0,028% dan tertinggi 0,196%. Kadar asam lemak bebas terendah 0,36% dan tertinggi mencapai 2,6%. Sedangkan untuk pH terendah didapat pH 8 dan tertinggi pH 11. Demikian pemaparan Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Anggarani Murti Dewani dari kelas PPL 2B akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Aditif Sabun Mandi Berbahan Alami, Antimikroba dan Antioksidan. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Triyogo Adiwibowo. Sabun mandi merupakan salah satu bahan pembersih yang rutin digunakan oleh masyarakat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan produk ini terus bertambah setiap tahunnya. Perkembangan teknologi dan tren produk berbahan alami menyebabkan diversifikasi bahan baku sabun mandi ke arah sumber daya alam terbarukan, termasuk pada bahan aditifnya seperti antimikroba dan antioksidan. Peran bahan-bahan aditif alami dalam produk sabun menunjukkan kinerja dengan potensi yang cukup menjanjikan untuk dipublikasikan pada skala yang lebih komersil. Sabun mandi merupakan sediaan pembersih kulit yang tersusun dari basis sabun dan ditambahkan bahan-bahan aditif lain yang diizinkan penggunanya sehingga berkinerja baik serta lebih menarik bagi konsumen. Basis sabun mandi terbagi ke dalam dua jenis utama, yaitu basis sabun konvensional dan basis sabun deterjen sintetis. Basis sabun konvensional merupakan hasil reaksi saponifikasi antara minyak atau lemak dengan larutan alkali sehingga dihasilkan garam dari asam lemak yang mempunyai sifat amfifatik. Basis sabun deterjen sintetis merupakan surfaktan sintesis dari basis sabun konvensional. Di Indonesia sendiri, syarat mutu standar sabun mandi diatur oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN yang tertuang dalam Standar Nasional Indonesia. Naskah ini meninjau potensi bahan-bahan alam untuk digunakan dalam farmasi beserta pengaruhnya terhadap karakteristik sabun mandi yang dihasilkan. Standar produk sabun mandi tertuang dalam dokumen SNI nomor 3532 2016 untuk sabun mandi padat dan SNI nomor 606 4085 1996 untuk sabun mandi cair. Ini adalah tabel syarat mutu sabun mandi cair menurut BSN 1996.
1996. Kriteria ujinya ada keadaan ada bentuk, bau, warna, kemudian pH, alkali bebas sebagai NaOH, bahan adiktif, bobot jenis, dan cemaran mikroba. Kemudian ini adalah standar mutu sabun padat. Kriteria ujinya kadar air, satuan mutunya persen massa, mutunya kurang lebih sama dengan 15,0. Kemudian ada total lemak, bahan immiscible dalam etanol, alkali bebas sebagai NaOH, asam lemak bebas sebagai asam oleat, asam kadar klorida, lemak tak tersabunkan. Tanaman serai itu sendiri atau Combocon citeratus merupakan sejenis rumput-rumputan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bumbu masakan dan minuman tradisional, menyehatkan karena mengandung berbagai vitamin dan mineral. Terdapat kandungan seperti minyak atsiri, sitral fenolik, dan flavonoid yang dapat berperan sebagai antifungsi, antioksidan, antimikroba, insektisida, dan antibakteri. Keberadaan minyak serai pada sabun dapat mengurangi kadar air sabun, meningkatkan asam lemak bebas, dan memiliki pH pada rentang standar. Kesimpulan dari jurnal ini adalah memanfaatkan sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif bahan baku pembuatan sabun mandi telah diteliti secara luas. Bahan-bahan alami yang memiliki prospek yang baik untuk diaplikasikan pada skala komersil dengan adanya reformulasi produk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalan Nafak dari kelompok 3 TPPL 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pelatihan teknologi kimia terapan pembuatan sabun cair cuci piring, sabun mandi, herbal, dan tepung ampas kelapa dari Ibu Perumnas Condong Catur Depok Sleman. Untuk metodologi percobaan pada pembuatan sabun, pertama-tama larutkan NaOH sebanyak 35 gram dengan aquades secukupnya. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit dan aduk hingga rata. Setelah itu panaskan larutan tersebut hingga mencapai suhu 90 derajat Celcius dan masukkan minyak kelapa selanjutnya sebanyak 143 gram ke dalam baskom aluminium. Dan tambahkan larutan NaOH tersebut sedikit demi sedikit sambil di mixer selama 15 menit. Setelah itu tambahkan castor oil sebanyak 4,5 gram, minyak serai 8 gram, minyak zaitun 4 gram, dan aduk rata. Setelah itu masukkan ke dalam cetakan plastik dan diamkan selama 3-6 hari. Setelah itu dibungkus dan didiamkan kembali selama 4-6 minggu sebelum digunakan. Selanjutnya pembahasan. Ibu-ibu yang ikut serta dalam pelatihan tepat guna pembuatan sabun dan produk lainnya sangat besar antusiasnya, seperti mengikuti arahan dari instruktur dan saling bekerja sama dalam pembuatan produk, sehingga banyak menghasilkan produk-produk yang siap pakai yang sudah dikemas rapi. Selanjutnya kesimpulan dari hasil pelatihan tepat guna sudah menghasilkan beberapa produk seperti yang pertama sabun cair cuci piring sebanyak 6 botol dengan volume 150 ml. Yang kedua sabun mandi herbal sebanyak 12 buah dengan ukuran diameter 3 cm. Dan yang ketiga,
500 gram tepung ampas kelapa berkualitas dari 1 kg kelapa parut. Selanjutnya, saran yang pertama, mengajak ibu-ibu dan juga remaja perempuan atau laki-laki dari luar komplek perumahan untuk ikut bergabung juga. Atau juga bisa mengajak sebuah komunitas dari masyarakat sekitar sehingga lebih banyak menghasilkan produk-produk. Yang kedua, dapat dikembangkan lagi produk-produk yang sudah dihasilkan sehingga dapat memiliki nilai jual yang ekonomis. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Friskia dari kelas TPPL 2B kelompok 4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dodi Satriawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman saya sehingga dapat mempresentasikan tentang jurnal yang kami gunakan sebagai referensi untuk membuat proyek yang akan kami buat. Melanjutkan dari jurnal-jurnal yang telah dijelaskan oleh teman saya, di sini kami juga menggunakan referensi dari jurnal tentang pemanfaatan minyak serai atau Cymbopogon nardus L sebagai antioksidan pada sabun mandi padat. Yang pertama, metodologi penelitian. Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun mandi padat dengan minyak serai sebagai antioksidan. Yang pertama yaitu alatnya, yang pertama buret, kemudian cawan porselen, Erlenmeyer, beker glass, hot plate, kaca arloji, gelas ukur, magnetic stirrer, labu ukur, neraca analitik, pengadu kaca, pipet tetes, termometer, pipet volume, filler, spatula, dan cetakan sabun. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu ada sawit, kemudian minyak VCO, kemudian natrium hidroksida, asam stearat, aquades, minyak serai gliserin, dan cokodea. Yang pertama, kemudian metodologi yang digunakan untuk proses pembuatan sabun, prosedurnya yaitu yang pertama, meleburkan asam stearat sebanyak 9 gram pada suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu, menambahkan minyak sawit sebanyak 30 ml dan minyak VCO sebanyak 2 ml sambil diaduk dengan magnetic stirrer. Setelah itu ditambahkan NaOH secara perlahan sebanyak 70 derajat Celcius dan diaduk selama beberapa menit. Setelah itu ditambahkan aquades sebanyak 40 ml dan gliserin sebanyak 8 ml, cokodea 1 ml sambil diaduk selama 7-10 menit hingga campuran homogen. Setelah campuran homogen, kemudian ditambahkan minyak serai yang divariasikan 1 ml, 2 ml, dan 3 ml sambil diaduk hingga tercampur. Campuran kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan didiamkan selama 24 jam. Setelah proses pembuatan sabun, kemudian diterapkan juga tahap analisa. Yang pertama yaitu analisa uji kadar air. Prosedurnya yang pertama yaitu memanaskan cawan porselen pada suhu 105 derajat Celcius selama setengah jam dan didinginkan dalam desikator selama 15 menit. Kemudian cawan porselen kosong tersebut ditimbang hingga beratnya konstan. Setelah itu sebanyak 5 gram sampel yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam cawan porselen. Kemudian dipanaskan kembali selama 1 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Kemudian pengujian kadar air ini dihitung dengan menggunakan rumus kadar air sama dengan kekurangan bobot dibagi berapa gram sampelnya kemudian dikalikan 100%. Yang kedua yaitu uji kadar asam lemak bebas. Yang pertama prosedurnya yaitu 100 ml etanol dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml kemudian dipanaskan sampai mendidih. Kemudian ditambahkan 0,5 ml phenolphthalein dan didinginkan sampai suhu 70 derajat Celcius. Kemudian dinetralkan dengan natrium hidroksida etanol 0,1 normal.
Kemudian sampel ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam alkohol netral yang di atas lalu dipanaskan selama 30 menit sampai mendidih. Kemudian larutan berwarna merah yang menandakan larutan tersebut bersifat alkalis didinginkan sampai suhu 70 derajat Celcius dan dititrasi dengan NaOH etanol 0,1 normal sampai timbul warna yang tahan selama 15 detik. Kemudian uji yang dilakukan selanjutnya yaitu uji nilai pH. Prosedur yang digunakan untuk uji nilai pH yang pertama kali dilakukan yaitu pH meter dikalibrasi dengan larutan buffer dengan pH 4 dan 10. Selanjutnya, elektroda dibersihkan menggunakan Aquades. Setelah itu, sampel ditimbang sebanyak 1 gram ke dalam beker glass. Kemudian, Aquades sebanyak 9 ml dimasukkan ke dalam beker glass, lalu dipanaskan dan dikocok. Elektroda yang telah dibersihkan kemudian dicelupkan ke dalam sampel sabun. Kemudian dicatat nilai pH yang didapat setelah angka pada pH meter stabil. Kemudian di sini saya akan menjelaskan hasil dan diskusi dari jurnal yang saya baca. Yang pertama yaitu pengaruh kecepatan pengaduk dan volume minyak serai terhadap kadar air. Menurut Masri 2009, kadar air merupakan jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan. Nah, berdasarkan gambar 1, yaitu hubungan kadar air dengan kecepatan pengadukan dan volume minyak serai pada pembuatan sabun mandi padat, kadar air terendah yang diperoleh dari penelitian yaitu sebesar 5,8%, yaitu pada volume minyak serai 3 ml dengan kecepatan pengadukan 250 rpm, sedangkan kadar air tertinggi yaitu pada volume minyak serai 1 ml dengan kecepatan putaran 350 rpm yaitu sebesar 23,8%. Selanjutnya yaitu pengaruh kecepatan pengaduk dan volume minyak serai terhadap asam lemak bebas. Asam lemak bebas merupakan asam lemak yang berada dalam sampel sabun, tetapi tidak terikat sebagai senyawa natrium ataupun sebagai senyawa trigliserida atau lemak netral. Asam lemak bebas merupakan komponen yang tidak diinginkan dalam suatu proses pembersihan. Nah, berdasarkan pada gambar 2 yaitu hubungan kadar asam lemak bebas dengan kecepatan pengadukan dan volume minyak serai pada pembuatan sabun mandi padat, kadar asam lemak bebas yang paling tinggi yaitu pada volume minyak serai 3 ml dengan kecepatan pengadukan 500 rpm dengan kadar asam lemak bebas 0,205%. Sedangkan kadar asam lemak bebas yang rendah berada pada kecepatan pengadukan 250 rpm dengan volume minyak serai 1 ml yaitu sebesar 0,041%. Kenaikan kandungan asam lemak bebas ini dipengaruhi oleh tidak sanggupnya natrium hidroksida mengikat minyak yang berlebih sehingga asam lemak bebas masih terkandung di dalam sabun. Bisa ngomong itu dong. Baik, saya lanjutkan untuk pengaruh kecepatan pengaduk dan volume minyak serai terhadap nilai pH atau derajat keasaman. Derajat keasaman atau pH digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Kemudian berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa nilai pH tertinggi dari sabun mandi padat dengan penambahan minyak serai sebagai antioksidan yaitu pada volume minyak serai 1 ml dengan kecepatan putaran 250 rpm dengan nilai pH sebesar 10,26. Sedangkan nilai pH terendah terdapat pada volume minyak serai 1 ml dengan kecepatan putaran 350 rpm dengan nilai pH sebesar 9,0. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai pH sabun padat cukup baik dan memenuhi syarat mutu sabun berdasarkan SNI. Kemudian masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu bahan baku
minyak yang berlebih menyebabkan adanya asam lemak bebas pada sabun mandi padat ini. Kemudian nilai kadar air terkecil yang didapatkan pada pembuatan sabun mandi padat antioksidan ini sebesar 12,8%. Semakin besar kecepatan pengaduk yang diberikan, maka semakin sedikit nilai kadar air yang didapatkan. Kemudian nilai pH yang paling rendah yaitu pada volume minyak serai 1 ml dengan kecepatan pengadukan 350 rpm yaitu sebesar 9. Nilai pH yang paling tinggi yaitu pada volume minyak serai 1 ml dengan kecepatan pengadukan 250 rpm yaitu sebesar 10,26. Kemudian saran yang terdapat pada jurnal ini yaitu penelitian yang dilakukan pada jurnal ini masih dapat dikembangkan untuk mendapatkan formulasi yang lebih seimbang antara lemak dengan basa dalam sabun mandi padat serai yang antioksidan ini. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priyasma Razuci Imani dari kelas TWPL 2B dengan nomor induk mahasiswa 190207046. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal pembuatan sabun transparan dari minyak kelapa dengan penambahan antiseptik yang ditulis oleh Anif Wanti Sumarni, Lucy Aryani, dan Vicky Kusumadewi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah praktik ekologi industri. Yang pertama yaitu metode penelitian. Untuk bahan yang digunakan yaitu minyak kelapa yang diolah secara tradisional dan larutan NaOH 31% dengan bahan tambahan antiseptik atau minyak serai atau ekstrak kemangi, gliserin, gula pasir, asam stearat, etanol 96% dan pewarna. Kemudian untuk alat yang digunakan yaitu ada yang pertama magnetic stirrer, glass beaker, hot plate. Kemudian ada alat pendukung yaitu neraca digital, pisau, glass beaker, saringan, termometer skala, pipet volume, pipet ukur, sendok, pipet tetes, gelas ukur, batang pengaduk, dan cetakan sabun. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembuatan sabun. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan sabun transparan adalah asam stearat dilelehkan dalam gelas beaker pada suhu 600 derajat Celcius. Selanjutnya, minyak kelapa yang telah dipanaskan dituangkan ke dalam gelas beaker yang berisi asam stearat dan diaduk dengan magnetic stirrer. Bahan antiseptik minyak serai atau ekstrak kemangi dengan volume tertentu antara 0 sampai 6 ml ditambahkan ke dalam campuran. Kemudian larutan NaOH 31% dengan volume tertentu antara 9 ml sampai 13 ml dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk cepat menggunakan batang pengaduk hingga terbentuk campuran yang homogen pada suhu 700 derajat Celcius. Selanjutnya, sakharosa yang sudah dihaluskan ditambahkan ke dalam campuran dan diaduk selama 5 menit. Etanol 96% ditambahkan ke dalam campuran dan diaduk selama 5 menit. Selanjutnya, ditambahkan gliserin sambil diaduk. Langkah terakhir adalah campuran ditambahkan pewarna sedikit kurang lebih 0,08 gram. Lalu dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan dingin pada suhu ruangan. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisa bahan baku. Berdasar hasil penelitian dengan analisa bahan baku minyak kelapa yang diolah secara tradisional, diperoleh bilangan asam lemak bebas atau FFA sebesar 0,18% dan densitas 0,91 gram per mililiter. Kemudian yang kedua yaitu variabel penambahan volume antiseptik atau minyak serai atau ekstrak kemangi terhadap daya hambat bakteri.
Untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan antiseptik terhadap daya hambat bakteri yang diperoleh pada pembuatan sabun, dilakukan dengan memvariasikan volume bahan antiseptik sebanyak 0 ml sampai 6 ml. Minyak kelapa sebagai bahan baku sebanyak 75 ml. Selain ditambahkan minyak serai, juga ditambah dengan pelarutan NaOH 31% 10 ml, pelarut etanol 96% 30 ml, gliserol 20 ml, sakarosa 10 gram, asam stearat 12 gram, dan pewarna secukupnya. Sabun dihasilkan selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui jumlah koloni sebelum dan sesudah menggunakan sabun. Daya hambat bakteri diperoleh dengan cara menghitung jumlah koloni awal dikurangi jumlah koloni akhir, kemudian dibagi jumlah koloni awal. Kemudian ini adalah gambar tabel 2, yaitu pengaruh penambahan volume minyak serai terhadap daya hambat bakteri atau minyak kelapa 75 ml, NaOH 31% 10 ml, etanol 90% 30 ml, dan bahan tambahan lainnya. Kemudian dari tabel 2 dapat dibuat grafik hubungan antara penambahan volume minyak serai terhadap daya hambat bakteri. Selanjutnya yaitu ada tabel 3, pengaruh penambahan volume ekstra kemangi terhadap daya hambat bakteri. Kemudian dari tabel 3 dapat dibuat grafik hubungan antara penambahan volume ekstra kemangi terhadap daya hambat bakteri. Lalu dari gambar 2 dan 3 terlihat bahwa semakin besar volume minyak serai, maka semakin tinggi daya hambat bakteri. Namun, pada penambahan minyak serai 5 ml dan 6 ml terjadi penurunan. Dari beberapa kali analisa tetap didapatkan hasil yang sama, yaitu daya hambat bakteri paling baik pada volume minyak serai 4 ml. Hal ini kemungkinan terjadi karena zat antiseptik bereaksi dengan senyawa lain sehingga produk sabun menjadi lebih berminyak. Kemudian yang ketiga yaitu variabel penambahan volume NaOH terhadap alkali bebas. Dari variabel penambahan volume antiseptik diperoleh volume optimum yaitu 4 ml, sehingga untuk mengetahui pengaruh penambahan volume NaOH terhadap alkali bebas yang diperoleh pada pembuatan sabun dilakukan dengan penambahan antiseptik 4 ml dan memvariasikan volume NaOH 31% sebanyak 9 ml sampai 13 ml. Minyak kelapa sebagai bahan baku sebanyak 75 ml, pelarut etanol 96 ml, 30 ml, gliserol 20 ml, sakarosa 10 gram, asam stearat 12 gram, dan pewarna secukupnya. Sabun yang dihasilkan selanjutnya dilakukan pengujian alkali bebas pada sampel 10 gram yang dilarutkan pada alkohol netral 25 ml. Ditambahkan indikator PP, selanjutnya dititrasi dengan larutan HCl 0,1 hingga warna merah mudah hilang. Dari volume HCl, hasil titrasi yang diperoleh dapat dihitung presentasi alkali bebas. Berikut adalah tabel 4, pengaruh penambahan volume NaOH terhadap alkali bebas. Dari tabel 4 dapat dibuat grafik hubungan antara penambahan volume NaOH terhadap alkali bebas. Kemudian ini adalah tabel 5, yaitu pengaruh penambahan volume NaOH terhadap alkali bebas. Dari tabel 5 dapat dibuat grafik hubungan antara penambahan volume NaOH terhadap alkali bebas. Dari grafik hubungan volume NaOH terhadap alkali bebas terlihat bahwa semakin besar volume NaOH dapat ditambahkan, maka semakin besar pula alkali bebas dalam sabun tersebut. Kemudian yang keempat, analisa kadar air. Sabun transparan yang dihasilkan ditimbang 5 gram kemudian dimasukkan ke dalam cawan porselin, kemudian ditimbang sebagai break awal. Selanjutnya di oven selama 3 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Setelah 3 jam, timbang cawan porselin dan sambal sabun. Pemanasan diulangi selama 30 menit hingga didapatkan berat konstan. Hasil analisa dapat dilihat pada tabel 6 dan 7. Berikut adalah tabel 6, hasil analisa kadar air pada hasil sabun terhadap volume larutan NaOH 31%. Dari tabel 6 dapat dibuat grafik hubungan antara penambahan volume NaOH terhadap
kadar air. Kemudian pada tabel 7, hasil analisa kadar air pada hasil sabun terhadap volume NaOH 31%. Kemudian dari tabel 7 dapat dibuat grafik hubungan antara penambahan volume NaOH terhadap kadar air. Berdasarkan hasil uji, kadar air semakin meningkat seiring dengan bertambahnya volume lautan NaOH 31%. Menurut standar mutu sabun mandi padat, kadar air dalam sabun padat yang diperbolehkan maksimal 15%. Dengan demikian, produk sabun yang dihasilkan memenuhi standar. Kelebihan kadar air dari SNI akan menyebabkan sabun mudah berbau, tengik, dan lembut. Analisa organoleptik. Dari hasil penelitian diperoleh sabun transparan berbentuk padat keras berwarna hijau dengan aroma khas minyak sereh atau aroma khas kemangi. Hasil analisa pH untuk masing-masing sampelnya memenuhi pH basa pada sabun. Penyimpanan sabun harus dalam wadah tertutup rapat agar aroma khas sereh atau kemangi tetap terjaga. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu yang pertama, hasil analisa asam lemak bebas dalam bahan baku diperoleh sebesar 0,18%. Kemudian semakin besar volume minyak sereh, daya hambat bakteri semakin tinggi. Hasil paling baik diperoleh pada penambahan antiseptik minyak sereh merah maupun ekstrak daun kemangi sebanyak 4 ml. Kemudian, semakin besar volume larutan NaOH 31%, semakin tinggi alkali bebas. Lalu, semakin besar volume larutan NaOH 31%, semakin tinggi kadar air. Lalu yang terakhir yaitu produk sabun berbentuk padat keras, berwarna hijau transparan, aroma khas minyak sereh merah atau kemangi, dan memiliki pH 9-10. Demikian yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.